Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, saudaraku seiman, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, insyaallah kita akan melanjutkan hadis terkait dengan bab tayamum ini. Hadis yang ke-112 dari kitab Bulughul Maram. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharaja rajulani fi safarin, telah keluar dua orang laki-laki dalam sebuah safar. Fa hadaratis sholatu wa laysa ma'ahuma ma'un. Kemudian tibalah waktu sholat dan tidak ada air bersamanya. Dua orang tersebut tidak mendapatkan air. Akhirnya keduanya mengambil sikap fatayammama sa'idan thayyiba fasallaya. Kemudian dua orang tersebut itu bertayamum dengan debu yang suci. Lantas setelah itu keduanya sholat. Kemudian setelah sholat, thumma wajadal ma'a fil waqti. Kemudian setelah dia menyelesaikan sholatnya, tiba-tiba mendapatkan air di waktu tersebut. Setelah melakukan sholat, setelah mendirikan sholat, dapat air dan masih waktu sholat. Akhirnya dua orang tersebut berbeda sikapnya. Fa'ada ahaduhuma as-shalah wal wudu'a wa lam yu'id al-akhar. Kemudian salah satu dari keduanya mengulang sholatnya dan wudunya. Artinya wudu lagi kemudian sholat. Kemudian yang satunya walam yu'id al-akhar, yang satunya tidak mengulangnya. Jadi ada dua orang ini, yang satu mengulang, yang satu tidak mengulang ketika mendapatkan air. Akhirnya dua orang ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhakara dzalikalah. Kemudian menyampaikan peristiwa tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lilladzi lam yu'id. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada orang yang tidak mengulang ketika mendapatkan air, dia tidak mengulang, asabtas sunnah, engkau telah betul sesuai sunnah, engkau telah sesuai sunnah, ya kamu telah sesuai dengan sunnah, asabtas sunnah. Wa ajza'atka sholatuka, dan sholatmu sudah mencukupimu alias sah. Wa ajza'atka sholatuka, dan sholatmu sudah mencukupi dan sah. Kemudian wa qala lil akhar lakal ajru marratain. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada yang lain, engkau mendapatkan atau engkau memperoleh pahala dua kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Coba kita lihat catatan kaki dulu dari Syekh Isham. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lafal ini adalah miliknya dan An-Nasa'i. Juga
Syekh kami berkata dalam Al-Mishkah, sanadnya dhaif. Di dalamnya terdapat Abdullah bin Nafi bin As-Sa'ih bin As-Sa'ih, dan dia seorang yang hafalannya lemah. Abdullah bin Nafi bin As-Sa'ih ini hafalannya lemah, dan dia diselisih oleh selainnya di mana dia meriwayatkannya secara mursal dari Atha bin Abi Rabah. Akan tetapi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakan dengan sanad sahih yang mausul, bersambung sanadnya, sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam Sahih Abi Dawud. Jadi inti hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, di antara faidah dari hadis ini, hadis tentang dua orang yang bepergian kemudian tidak mendapatkan air kemudian tayamum, pertama adalah tidak wajib mencari air kalau jelas daerah itu tidak ada air. Kita tahu kalau daerah situ tidak ada air, maka tidak wajib untuk mencarinya. Namun ketika kita belum mengetahuinya di situ ada air atau tidak, maka kita berkewajiban untuk mencari, ya, mencari. Ditekankan gitu untuk mencari air dulu. Yang kedua, orang yang sudah sholat karena tayamum tidak wajib mengulangnya. Orang yang sudah melakukan sholat karena tayamum tadi tidak wajib mengulangnya. Kemudian bolehnya istihad. Bolehnya istihad dari hadis tersebut tadi, ada dua orang laki-laki yang satu mengerjakan sholat, yang satu tidak. Yang keempat, Nabi tidak menjelekkan. Coba, ada yang mengulang, ada yang tidak. Nabi SAW tidak menjelekkan, bahkan memberikan support. Di antara faidahnya adalah sesuai sunnah lebih baik daripada amal yang banyak. Sesuai sunnah. Jadi orang tadi dikatakan kamu dapat 2 pahala itu karena dia itu belum mengetahuinya. Tapi ketika sudah mengetahui sunnah, maka mengikuti sunnah itu lebih baik. Ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Yang terakhir, faidah yang terakhir adalah motivasi mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum ajmain.